Udah. Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Intelijensi Buatan RD akan mempresentasikan mengenai pembuatan model Artificial Neural Network menggunakan dataset Disease Symptoms and Patient Profile Dataset. Anggota kelompok kami pertama ada Bayu Prigas Novaldi dengan NIM 123140072, kemudian Danar Prayogo dengan NIM 123140015, dan Giovan Lado dengan NIM 123140068. Untuk pendahuluan, dataset yang digunakan dalam studi ini adalah Disease Symptom and Patient Profile Dataset, sebuah himpunan data yang berisi informasi mengenai gejala penyakit serta profil dasar pasien. Dataset ini dikembangkan untuk tujuan klasifikasi penyakit berdasarkan kombinasi gejala yang dialami pasien, sehingga sangat relevan untuk pengujian model kecerdasan buatan, khususnya Artificial Neural Network atau ANN. Data mencakup berbagai variabel yang menggambarkan kondisi pasien seperti usia, jenis kelamin, kebiasaan sosial, hingga daftar gejala klinis yang umum pada beberapa penyakit. Oke. Oke, selanjutnya itu terdapat landasan teori. Yang pertama itu berupa metode, yang mana terdapat 5 metode yang digunakan, yaitu tentang Artificial Neural Network, arsitektur dasar ANN, optimizer, loss function, hingga proses training dan backpropagation. Yang mana ANN ini merupakan suatu model komputasi yang meniru suatu sistem saraf manusia, yang dimana arsitekturnya terdapat input layer, hidden layer, output layer. Optimizer di sini yaitu berupa suatu hal yang dimana untuk memperbarui suatu bobot jaringan yang dimana akan menggabungkan antara momentum dan juga RMS prop sehingga konvergensinya cepat dan stabil. Kemudian ada loss function yang dimana akan mengukur selisih prediksi dan juga label asli, dan juga proses training dan back propagation yang dimana terdapat beberapa poin yaitu forward, backward, dan juga proses pengulangan beberapa approach sehingga model mencapai performa optimal. Selanjutnya itu terkait dengan model learning yang dipakai, yaitu adalah ada 5 model learning, yaitu pre-processing data, perancangan arsitektur ANN, training model, evaluasi dan pengujian model, hingga analisis eksperimen. Mungkin langsung masuk ke simulasi dan hasil. Izin share screen. Nah, jadi di simulasi dan hasil ini, mungkin sebelum simulasi akan saya beritahu dulu untuk fungsi build modelnya. Nah, jadi di sini saya memakai hidden layer-nya itu 32,16, dropout rate-nya 0,5, learning rate-nya 0,001, registration L1 0,01, dan registration L2 0,001. Nah, mungkin setelah itu saya akan memberitahukan juga di bagian fungsi training ini. Nah, jadi epoch-nya kami gunakan itu 200, lalu batch size-nya 16, dan validation speed-nya 0,2. Mungkin langsung saja kita ke bagian simulasinya. Nah, setelah 200 kali modelnya belajar, nah di sini ada cross validation lagi. Nah, fungsinya apa? Itu untuk agar nanti di akhir itu mendapatkan uh, apa ya? Mendapatkan uh, nilai yang konsisten. Itu nanti ada standar deviasinya juga.
untuk menilai konsisten atau tidaknya itu di sini. Nah, di sini terlihat ya, modelnya cukup konsisten, 68%, 65%, 67%. Lima puluh 58%. %. Nah, di sini hasilnya sudah terlihat. Di sini cross validation-nya rata-rata akurasinya itu 64% dengan standar deviasi sekitar 3,6%. Nah, di sini minimum akurasinya itu 58% dan maksimum akurasinya itu 68%. Nah, di sini ada grafiknya. Di sini train loss dan fall loss itu tidak berbanding kebalik ya, itu masih satu ini, tidak berjauhan. Lalu juga tren akurasi dan fall akurasinya juga mereka tidak berjauhan. Lalu didapatlah final trend akurasinya itu 64% dan fall akurasinya 67%. Nah, gapnya itu didapat 3%. Jadi gap ini itu hanya 3% dan artinya itu modelnya itu baik, cukup baik karena gapnya 3% itu dikarenakan model ini benar-benar mempelajari dataset tersebut, bukan menghafal dataset tersebut. Nah, contohnya menghafal itu kemungkinan misalkan akurasi trennya itu di atas 90% dan file akurasinya mungkin 60%. Nah, itu kemungkinan besar eh, model tersebut itu menghafal. Di sini minus 3% ya. Jadi gapnya cukup baik, modelnya berarti baik. Nah, di sini ada classification reportnya. Nah, di sini negative precision-nya itu 78% dengan recall-nya 42%. Artinya ini nih kurang negatif ya. Lalu di sini positif itu 0,3 dan recall-nya 0,8%, 0,89%. Nah, ini lebih condong ke arah positif. Lalu akurasinya itu 67 untuk advance score-nya dan support-nya 70. Nah, mungkin di sini ada penjelasan singkat tentang skema tadi. Jadi tujuannya apa? Tujuannya itu mencegah overfitting pada dataset yang berukuran kecil. Nah, dataset yang kami gunakan ini terbilang kecil karena itu hanya sekitar 439 kalau tidak salah. Itu cukup kecil, bahkan kecil. Makanya tadi akurasinya itu sekitar 60%. Karena datasetnya ya memang tergolong kecil. Lalu mengutamakan stabilitas daripada akurasi yang tinggi, namun eh, akurasinya tinggi tapi eh, menghafal gitu. Di sini juga menggunakan build model. Nah, build model yang tadi yaitu hidden layer 32,16, dropout rate-nya 0,5, learning rate-nya 0,0001 dan registration L1 dan L2-nya 0,001. Nah, di sini ada hasil cross validation tadi. Sebenarnya ini hasil simulasi sebelumnya terlihat ya. Jadi hasil simulasi sebelumnya dengan yang sekarang itu tidak beda jauh, cukup konsisten di angka 60 sampai 65%. Nah, rata-rata akurasinya kalau yang tadi itu 64%, cuman beda 1%-an. Nah, itu menunjukkan bahwa
model ini nih lumayan untuk generasi data baru. Lalu tadi standar deviasinya sekitar 3% juga, artinya performanya cukup stabil, tidak naik turun antar fault-nya. Fault yang dimana fault yang tadi, yang 5 kali cross validation tadi nih. Lalu akurasinya juga tadi 58%, kalau tidak salah maksimumnya 68%. Artinya dataset ini memang tergolong sulit karena mungkin karena sedikit juga dan juga mungkin karena di bidang kesehatan. Lalu analisis training dan versus validation akurasinya, final train akurasinya tadi sama kayaknya tadi sekitar 60-an% dengan gap tadi min 3%, ya menunjukkan bahwa model ini cukup stabil ya. Jadi tidak ada overfitting atau model ini malah menghafal dataset. Di sini ada ini gap negatif itu normal karena learning rate-nya tadi kecil ya, 0,0001. Di sini ada classification report. Nah, tadi ini kelas negatif, precision 0,75 dengan recall menunjukkan 45, 0,45 atau 45%, itu bisa dibilang cenderung kurang sensitif untuk mendeteksi negatif. Dan untuk kelas positif itu precision-nya 0,64%, tidak berubah-berubah, dan recall-nya menunjukkan sekitar 0,86%. Mungkin mirip-mirip ya. Nah, itu 86% itu condong untuk positif ditemukan. Jadi model ini lebih baik untuk mendeteksi positif. Akurasi keseluruhannya itu tadi sekitar 60% juga, dan juga untuk fault cross validation-nya itu 58 sampai 68%. Mungkin untuk simulasi dan hasil cukup dan bisa dibalikan ke Danar. Baik, dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang dirancang dalam eksperimen ini berfokus pada pencegahan overfitting melalui penggunaan dropout tinggi, regularisasi L1 sampai L2, serta learning rate rendah sehingga menghasilkan performa yang stabil meskipun tidak mengejar akurasi maksimum. Hasil cross validation menunjukkan akurasi rata-rata 65,6% dengan standar deviasi kecil, menandakan bahwa model cukup konsisten pada tiap fault meski dataset tergolong sulit. Perbandingan antara akurasi training 63,68% dan validation 66,07% menghasilkan gap yang sangat kecil, sehingga model dapat disimpulkan tidak mengalami overfitting berdasarkan classification report. Model mampu mengenali kelas positif dengan baik atau recall 86%, namun kurang sensitif terhadap kelas negatif, recallnya 45%, meskipun precision kelas negatif cukup tinggi. Secara keseluruhan akurasi 67% konsisten dengan nilai cross validation dan menunjukkan bahwa model berhasil mencapai tujuan utama, yaitu stabilitas dan generalisasi yang baik pada dataset kecil. Demikian presentasi yang dapat kami paparkan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayaknya yang kesimpulan ulang Denar. Ya, gimana? Yang kesimpulan ulang.